Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pantang membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan sembari terus mengaktualisasi dan menginovasi nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, di hari Sabtu kita mencoba berbicara kapita selekta tentang lirik lagu. Tentu, analisis yang kita sampaikan adalah lebih ke arah hikmatologi dan hikmatokrasi. Ketika kita berbicara hikmatologi, maka kita pilih lagu yang memiliki bobot atau kualitas untuk mengoreksi martabat manusia. Namun, kita juga berbicara hikmatokrasi ketika kita mencoba untuk mengkritisi perilaku atau sikap demokrasi yang sudah berubah wujud menjadi berhala demokrasisme. Hemat kami, apapun isme yang ditumbuh kembangkan manusia adalah bentuk dari kesombongan manusia untuk memberikan dukungan pada gagasan, ide, atau mazhab pemikiran tertentu, sehingga acap kali melalaikan syariat, sunat bagi orang Islam, termasuk di dalamnya mengabaikan mazhab pemikiran yang didasarkan pada dua hal yang kami sebutkan di atas. Kita mengenal salah satu di antara yang legendaris adalah Marxisme, Leninisme, Zionisme. Tentu termasuk isme-isme yang lain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini ketika suasana hiruk-pikuk menjelang pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024, menurut hemat kami, lagu lama yang dipopulerkan oleh Arman Maulana dengan band Giginya sangat patut untuk diurai. Tentu saja perspektif atau cara pandang dari masing-masing kita berbeda. Saat berbeda, menghormati niscaya, menista sungguh menghina diri kita sendiri. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami tidak hafal, karena itu kami harus membaca lirik lagu Gigi Amnesia. Berbuat baik jika kau dilihat orang. Berkata halus jika kau didengar orang. Menghujat orang pun tak pernah ditinggalkan.
zolimi orang pun selalu dilakukan. Kadang kau beramal, kadang kau memfitnah, padahal Tuhan selalu melihat. Pagi beriman, siang lupa lagi. Sore beriman, malam amnesia. Pagi beriman, siang lupa lagi. Sore beriman, malam amnesia. Berbuat baik jika kau dilihat orang, berkata halus jika kau didengar orang, menghujat orang pun tak pernah ditinggalkan, zolimi orang pun selalu dilakukan. Kadang kau beramal, kadang kau memfitnah, padahal Tuhan selalu melihat. Pagi beriman, siang lupa lagi, sore beriman, malam amnesia. Pagi beriman, siang lupa lagi, sore beriman, malam amnesia. Pemirsa, kalau kita ambil saripati dari lirik lagu Amnesia, ini adalah bentuk kemunafikan. Jadi manusia siapapun orangnya dan dari ras, agama, kepercayaan apapun, ketika kemunafikan menguasai dirinya, maka pencitraan diri tidak membangun citra, esensi dari sang diri itu. Jadi pencitraan diri seperti yang dilukiskan oleh lagu Amnesia ini. Jadi berbuat baik jika dilihat oleh orang. Jika tidak dilihat oleh orang, bisa berbuat sekendak hati. Bahkan melihat itu bisa dimaknai hanya harfiah. Ketika menulis sendiri dengan gadgetnya, merasa tidak dilihat orang, memaki-maki, itu dilakukan. Berkata halus jika didengar orang. Karena memaki-maki melalui kanal YouTube atau channel YouTube tidak jarang. Yang dimaki-maki itu tidak ada, tapi disebut-sebut, dikata-katai yang tidak beretika. Menghujat orang pun tidak pernah ditinggalkan. Jadi ada yang berkata baik, berbuat baik, itu jika dilihat orang, didengar oleh orang. Tetapi menghujat pun tidak pernah ditinggalkan. Jadi baik dan buruk menjadi satu kesatuan. Menzolimi orang pun juga dilakukan. Sungguh, panorama ini kita bisa menyaksikan secara vulgar di dalam sosial media, terutama media massa termasuk di dalamnya. Satu kelompok grup WhatsApp ataupun ada di dalam area Facebook dan bentuk-bentuk sosial media yang lain. Mestinya untuk saling menguatkan rasa kebangsaan anak manusia. Keterikatan manusia sejagat raya untuk lebih membangun citra diri, bukan pencitraan diri. Namun justru kecanggihan teknologi dikotori oleh belah tangan anak manusia yang tidak paham bahwa ketika mengotori orang lain, hakikatnya adalah mengotori dirinya sendiri. Kadang beramal, kadang memfitnah, tapi juga padahal sadar tahu bahwa Tuhan melihat. Jadi beramal dan memfitnah menjadi satu kesatuan bagi orang-orang yang amnesia, karena amnesia bukan tak sadar. Kalau dalam kritik sosial di lagu ini, tetapi manusia munafik yang benar-benar disadarinya, bahkan tak jarang di struktur di dalam lembaga-lembaga kekuasaan. Pagi beriman, siang lupa lagi, sore beriman, malam amnesia. Pagi beriman, siang lupa lagi, sore beriman, malam amnesia. Menunjukkan bahwa antara
pagi, sore, malam, siang. Tidak bisa dipegang kata-katanya. Tidak bisa dijadikan saudara yang setia di dalam membangun martabat diri anak manusia. Sungguh celaka orang-orang yang seperti itu, tetapi kita tetap mendoakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang amnesia, terutama ketika menjelang pemilu tiba, segera ingat bahwa penyakit hati nyaris yang sakit tidak menyadari. Karena itulah seseorang akan terjebak dalam syahwat duniawi, syahwat syaitan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya bait-bait syair itu atau lirik lagu itu ada pengulangan. Diulang-ulang di dalam sebuah lagu, tentu maksudnya adalah agar pesan itu sampai pada siapa? Pada orang-orang yang mendengarnya dan orang-orang yang menyebarkan misi atau visi dan misi lagu itu, agar orang tidak amnesia. Jadi betapapun karya sastra yang berbentuk lirik lagu boleh jadi bagi orang lain sekedar hiburan, tetapi bagi orang-orang yang memiliki kacamata hikmatologi berdasarkan hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa, maka tidak ada tontonan yang sekedar tontonan, tapi tontonan bisa dipakai sebagai tuntunan. Tinggal sudut pandang kita. Karena itulah ketika kita melihat, mengkaji dengan seksama lirik amnesia secara hikmatokrasi, yakni sistem pemerintahan yang mestinya idealnya berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila, sembari terus-menerus berusaha untuk berterima kasih pada Plato dan kawan-kawan atas republik yang kemudian disokong oleh partai politik pada abad ke-14 di Eropa. Kita harus berterima kasih bahwa pilar demokrasi, yakni partai politik, sudah waktunya untuk direvisi agar tidak terjadi amnesia, di mana kemunafikan secara sikap perilaku politik kami terjemahkan dengan polici. Polici adalah sikap kepura-puraan, sikap yang syarat kepura-puraan, sikap yang syarat kemunafikan. Siapapun yang melakukannya, apakah dia berjubah agama ataukah parlente, berjas berdasi mewah, ataukah berpenampilan sederhana, sekedar untuk membalut tubuhnya, ataukah dia berpura-pura membantu karena dikatakan sedekah, berbagi hadiah, atau berderma. Ketika orang dalam keadaan amnesia, dia lupa pada Allah, Tuhan yang Maha Esa. La yukallifullaha nafsan illa wus'aha, laha makasabat waleha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupan. Dan kesanggupan masing-masing diri dimudahkan oleh Allah. Jalan ke surga dimudahkan. Tetapi Allah juga membebaskan manusia yang memilih jalan syaitan. Jadi jalan kefasikan dan jalan keimanan dibentang luaskan oleh Allah. Kita orang-orang yang diberi akal nurani, akal indrawi, pasti akan memilih orang yang tepat untuk memimpin negeri. Ketiganya diyakini oleh para pendukung. Ketika pasangan calon, maksud kami,
diyakini oleh para pendukung semuanya baik. Karena itulah, silahkan dukung pasangan calon presiden, wakil presiden Anda sepenuh hati dan jangan amnesia. Karena orang yang amnesia pasti memilih satu menjelekkan dua dan tiga, memilih dua menjelekkan satu dan tiga, memilih tiga menjelekkan satu dan dua. Orang-orang yang beriman dan saya yakini itu ada di Indonesia. Bangsa kita yang besar karena dadanya sebagai singgasana Allah Tuhan yang Maha Esa. Qalbu mukmin baitullah, di dadanya orang-orang yang beriman. Disitulah singgasana. Dan ketika singgasana Allah itu dipakai sebagai kursi dalam makna simbolik keimanan dan kursi keilmuan, maka pilihannya pasti cerdas. Dan cerdas itu dipertanggungjawabkan secara berkualitas di hadapan sesama manusia dan di hadapan Allah Tuhan yang Maha Esa. Semoga bangsa Indonesia senantiasa dilindungi oleh Allah sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun, thayyibatun. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala bentuk dukungan. Karena apapun Anda yang bijaksana sangat membantu kami untuk lebih bisa mengisi kanal hikmatologi dengan kearifan hati yang sederhana ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersama